Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam channel Kejar Komit. Hari ini kita akan membahas mengenai RDKK. Apa itu RDKK? RDKK adalah kepanjangan dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, di mana melalui RDKK ini kita dapat mengajukan kebutuhan-kebutuhan kelompok tani, salah satunya adalah mengenai pupuk bersubsidi. Apa saja syarat untuk mengajukan pupuk bersubsidi melalui RDKK? Yang pertama, petani harus terdaftar ke dalam sebuah kelompok tani. Yang kedua, petani harus memiliki lahan maksimal 2 hektar, baik itu tanaman pangan maupun tanaman perkebunan. Yang ketiga, petani harus terdaftar dalam Simluhtan. Apa itu Simluhtan? Teman-teman bisa menyaksikan video sebelumnya. Setelah petani mengajukan kebutuhan definitif kelompoknya melalui RDKK, maka RDKK ini akan diupload ke dalam sistem eRDKK yang dilakukan oleh setiap admin di setiap kecamatan yang ada. Setelah petani mendaftarkan dirinya ke dalam eRDKK, maka petani nanti akan berhak mendapatkan kartu tani yang digunakan untuk mencairkan pupuk bersubsidi sesuai kuota yang disediakan. Saat ini penerbitan kartu tani sudah bekerja sama dengan bank yang melakukan MOU dengan Kementerian Pertanian. Di Kabupaten Bangka Barat, penerbitan dan penyaluran kartu tani sudah dilakukan oleh Bank Mandiri. Bank Mandiri bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menerbitkan kartu tani ke seluruh daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Namun penggunaan kartu tani ini masih terkendala di Kabupaten Bangka Barat. Apa saja yang menyebabkan penggunaan kartu tani ini belum bisa digunakan? Yang pertama, karena akses internet yang masih terbatas di seluruh wilayah di Kabupaten Bangka Barat. Yang kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bangka Barat dalam mencairkan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Yang ketiga, belum optimalnya data-data yang tersinkronisasi antara eRDKK yang diajukan dengan Simluhtan maupun kartu tani yang berhasil diterbitkan oleh Bank Mandiri. Untuk informasi lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Kasih Pupuk Pestisida dan Alsintan, yaitu Bapak Tresna Raharja. Berikut penjelasannya. RDK adalah Rencana Definitif Kelompok Tani yang didasarkan pada potensi dan produktivitas komoditas di satu wilayah. Kemudian RDKK adalah rencana definitif dari kebutuhan data potensi dan produktivitas satu wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya yang termasuk dalam RDKK itu bukan hanya pupuk bersubsidi saja, tetapi juga bisa kebutuhan alsintan, kemudian kebutuhan alat pasca panen, dan bisa juga sarana-sarana produksi pertanian lainnya. RDKK pupuk bersubsidi dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah dilakukan secara elektronik atau berbasis elektronik yang dinamakan dengan aplikasi eRDKK. eRDKK ini sudah dimulai di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan instruksi dari Kementerian Pertanian mulai pada tahun 2019 penyusunannya, yang pada artinya dipakai untuk data di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 ini eRDKK sudah disusun pada 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020. Untuk penyusunan eRDKK sebenarnya sama halnya dengan RDKK manual yang sudah dijalankan di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam hal ini ada perbedaan data yang lebih spesifik, yaitu adanya data yang berbasis dengan nomor induk kependudukan dan data nama ibu kandung. Hal ini digunakan untuk mendapatkan kepemilikan ataupun pembelian pupuk bersubsidi yang valid dan akurat sesuai dengan orang per orang. Yang dalam hal ini orang per orang tersebut sudah juga terdaftar di dalam aplikasi Simluhtan atau Sistem Pemilihan Pertanian. Kemudian untuk RDKK 2021 ini, Bangka Barat telah mengusulkan sekitar 18.000 petani, yang dalam hal ini 18.000 orang ini termasuk dalam Simluhtan di Kabupaten Bangka Barat juga. Yang pada definisinya berarti 18.000 petani ini termasuk dalam anggota kelompok tani yang resmi. Kemudian secara kuota nantinya diatur oleh Kementerian Pertanian
yang diturunkan dari Dirjen ataupun Direktur Pupuk dan Pestisida, kemudian masuk ke provinsi. Provinsi akan mengatur penggunaannya dengan peraturan Kepala Dinas Provinsi. Setelah itu, kami dari pihak kabupaten berkewajiban untuk mengatur dengan menggunakan atau menerbitkan SK Kepala Dinas Kabupaten. Nah, kuota inilah yang nantinya didapatkan oleh petani berdasarkan usulan RDKK yang sudah disusun di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian fungsi atau kedudukan PPL yaitu mendampingi saat penyusunan kuota pupuk bersubsidi, kemudian menghitung dari luasan ataupun hektar luasan yang sudah dikomunikasikan oleh petani kepada PPL. Selanjutnya, PPL akan menyerahkan data tersebut kepada admin RDKK yang sudah ditunjuk di masing-masing DPP atau kecamatan. Selanjutnya, kami di pihak kabupaten akan memvalidasi data tersebut dan akan diteruskan ke pihak provinsi secara berjenjang. Kemudian, untuk penyusunan pendampingan, ini wajib juga dilakukan oleh PPL dalam memverifikasi kelengkapan ataupun pemberkasan data RDKK sehingga didapatkan data yang benar-benar valid dan akurat. Biasanya PPL juga dibantu oleh aparat atau perangkat desa dan perangkat dari Bapeten atau Koptan. Kartu tani yaitu kartu yang diterbitkan oleh pihak perbankan, dalam hal ini untuk Provinsi Bangka Belitung dilaksanakan oleh Bank Mandiri yang merupakan arahan langsung dari Kementerian Pertanian sesuai dengan data yang masuk di RDKK. Jadi yang diterbitkan di kartu tani yaitu petani atau masyarakat yang sudah masuk dalam RDKK. Kartu tani ini dipergunakan nantinya untuk penebusan pupuk bersubsidi dalam 1 tahun. Saldo penebusan ataupun saldo kuota yang dimiliki oleh petani ini akan terprint out saat petani menebus kartu tani dan digesek di mesin edisi. Insya Allah dengan pelaksanaan kartu tani ini, pengawalan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran akan benar-benar dapat berjalan dengan baik dan tersalurkan dengan baik. Kemungkinan besar menunggu arahan dari pemerintah provinsi akan dilaksanakan mulai tahun 2022 ini. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Tresna Raharja, sekarang kita sudah mengerti dan paham apa itu fungsi dari RDKK dan Kartu Tani. Demikianlah penyampaian mengenai RDKK dan Kartu Tani. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.